Membahas pentingnya kita bersikap bijak dan kritis ketika menerima berita, terutama berita-berita yang beredar melalui media sosial. Cerita ini menggambarkan bagaimana sebuah berita yang terlihat mengagetkan dan cepat menyebar bisa jadi tidak benar. Apalagi jika sumbernya tidak jelas dan judulnya dibuat terlalu sensasional untuk menarik perhatian. Dari percakapan para tokoh, terlihat bahwa setiap orang memiliki peran untuk saling mengingatkan agar tidak langsung percaya dan membagikan informasi tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Hoax adalah hal yang bisa membuat orang takut, bercerai-berai, dan salah paham. Secara keseluruhan, cerita ini ingin mengatakan bahwa di tengah banyaknya informasi yang mengalir, hal yang paling penting bukanlah menjadi yang pertama menyebarkan berita, tetapi menjadi orang yang bisa berpikir jernih, memeriksa sumbernya, dan bertanggung jawab atas informasi yang dibagikan. Inilah dia karya Pelita Muda yang disutradarai oleh Almira Fiadiana Nisha, pemeran Qeisha Azarin Fatra Fuadi, Aulia Dwi Jayanti, Muhammad Narendra Adipati Akbar, Lintang Kasai Valenzo, Yumiko Fajra Jasinda, Nazril Akbar Aziz, dan saya sebagai narator, Tania Aska Rifana Putri, penata musik, Maura Diravista, dokumentasi, Keisha Ananda. Di suatu ruangan yang sejuk dan menenangkan, terdapat salah satu siswi yang sedang duduk santai sambil melihat artikel-artikel yang ada di media sosialnya. Ia melihat berbagai hal menarik, baik dari berita selebriti hingga berita politik di negerinya Indonesia. Sampai beberapa waktu kemudian, dirinya pun melihat satu berita yang cukup menarik, tetapi menyimpan banyak sekali rahasia di dalamnya. Dan hal itu membangkitkan rasa ingin tahu akan kebenarannya. Inilah dia penampilan teater Pelita Muda Manila yang berjudul Katanya Sih Berita. Selamat menyaksikan. Hah? Ini serius? Haiya, ini gimana loh? Gak boleh dibiarin mah. Tak lama dari itu, datanglah temannya. Ia pun lalu menghentikan langkah temannya tersebut. Oi Nyom, lu mau kemana loh? Kamu nggak lihat? Samping kamu itu ada kamar mandi. Ini aku udah di ujung. Sabar dulu woh. Gue mau nunjukin sesuatu ke lu mah. Kamu lihat Siko nih. Haiya, udah lu duduk dulu sini loh. Setelah Maylin menunjukkan layar gadgetnya, Nyoman langsung mendekat dan memperhatikan dengan serius. Astaga, ini beritanya kok serem banget Lin. Kamu udah yakin sama berita ini, Lin? Nah kan, gue juga mikir gitu. Haiya, masa katanya kejadian gede kayak gini, tapi sumbernya kagak jelas loh. Dari grup chat sekolah, udah banyak yang share. Makanya Owe bilang gak boleh asal dibiarin mah. Kemudian, Nyoman mengambil gadget dan membaca dengan lebih teliti. Judulnya udah lebay tuh, Lin. Kalau aku di Bali sering kejadian begini, bikin orang panik padahal hoak. Aduh, hati-hati deh kalau mau langsung percaya. Tiba-tiba terdengar suara dari samping. Allah, aya naon abdi teh nu ngeliat dari jauh aya ribut-ribut. Naon gak biasa nak. Oi Ais, nih lu baca deh berita viral tapi aneh loh. Lah iya, ini mah clickbait. Orang Sunda teh bilang, atuh ulah gampang kemakan jeung omongan orang. Dibaca pelan-pelan, dipikirin dulu cenah. Iya, kita itu kalau mau lihat berita harus lihat dari sumbernya, kebenaran beritanya, judulnya. Kayak yang tadi aku bilang, provokatif atau enggak. Nah, eta. Selain itu juga, kita dapat melihat berita dari sumber-sumber yang terpercaya, kayak Kompas, Detik, Tempo, dan lain-lain. Nah, jangan lupa juga untuk cek aya foto jeung videonya enggak, sing yakin kita gitu. Kemudian, masuk Minah sambil membawa buku.
Apa puloi ko yang kecian? Ini berita viral ya, Min. Tapi nggak jelas sumbernya. Oh, kalau di Minang kata yang indah galebeko bisa jadi fitnah tuh ha. Jadi heboh sadoe. Kalau mangecek tuh harus dipikir dulu. Betul main dak. Kita harus pandai menceliak berita hoax, valid. Nah itu tandanya kita tahu literasi digital. Dan tiba-tiba datang Mehmet dengan gaya percaya diri. Stop nyebarin berita palsu. Itu mah kagak jelas, kagak sesuai sama data sejarah dan nalar bangsa kita. Iya jelema kalau masuk selama pidato Ayah, intinya gimana dong, Matt, menurut lu? Sebagai masyarakat cerdas nih ya, kita wajib kudu verifikasi dulu. Jangan percaya sebelum ada bukti dan sumber resmi. Iya, Owe juga paham loh. Tapi menurut lu gimana tanggapan orang-orang yang suka buat berita hoax? Dan orang-orang yang kemakan berita itu loh. Aduh, itu orang jahat amat dah. Nyebarin berita yang kagak-kagak. Bikin kita jadi panik. Coba lu bayangin, kalau misalnya ya, berita ini didengar sama nenek-nenek. Apa nggak meninggal nenek-neneknya? Iya kan? Owe juga mikirnya gitu loh. Owe super-duper setuju lah. Dari arah belakang, Edo muncul sambil membawa koran. Shalom, beto datang su dengar orang-orang ribut soal berita Ini kalian terada kerja Dari tadi saya dengar kalian bicara tentang berita. Dari beta datang, dari beta pun nama berita hoax memang suada. Cepat sekali jalannya. Jadi, kita jangan gampang percaya jadi orang. Apalagi langsung sebar. Saelo Edo. Akhirnya lu nyambung juga ya. Iyalah, jangan kau remehkan kami orang timur. Paling jago nyaring berita palsu kami ini. Iya. Intinya, kita ini Kalau dapat berita, ulah langsung di-share. Coba dicek dulu sumbernya. Pakai logika loh. Jangan pakai emosi. verifikasi datanya dan juga faktanya. Supaya teman-teman terada termakan hoax. Setelah itu, semua saling mengangguk. Di tengah derasnya arus informasi, literasi berita menjadi kunci utama. Bukan soal cepat menyebarkan, tetapi bijak memahami dan memeriksa kebenaran dengan berpikir kritis dan saling mengingatkan. Dengan itu, kita dapat terhindar dari hoaks dan menjaga ketenangan bersama.